Puji beserta kamu pada malam hari ini. Kau buka ibadah pada malam hari ini. Kau percaya, katakan amin. Haleluya.
jiwa kami teduh dan aman bersama-Mu Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu, karena kami Tuhan Yesus adalah tebusan-Mu, karena Engkau menyayangi kami, sehingga Tuhan Engkau boleh membenarkan dan melayakan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga Tuhan kami boleh disebut menjadi milik-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau membawa pergumulan kami, membawa
Bersama-sama kita bangkit. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan kami Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Haleluya. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, berkira bersehati bersama hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu pada saat hari ini. Biarlah segala puji-pujian kami ya Tuhan berkenan dan berbau harum di hadirat-Mu, bahkan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati untuk hamba-Mu Pak Pipit yang sudah memimpin di dalam puji-pujian pada saat hari ini. Tuhan memberkati kerinduannya, usahanya, sampai dan pelayanannya. Tuhan memberkatinya, bahkan singer-singernya, bahkan musik-musiknya, bahkan kami semua yang memuji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kekompakan, kesukacitaan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mempersiapkan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya kami menyerahkan hamba-Mu sebagaimana penyalur lidah, penyalur hati, angan dan pikiran
segala-galanya mengerti akan keluasan firman Tuhan Yesus Kristus. Maka itu Tuhan, kuasai hati kami, kuasai angan dan pikiran kami. Bila ada kuasa jahat mengganggu angan dan pikiran kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Roh Kudus menghampiri kami satu persatu untuk menerima sabda firman-Mu penuh dengan senang hati, sukacita, membawa berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu itulah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sabda firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Terima Tuhan. Sampai pada saat hari ini kita patut bergirang sebagaimana meskipun segala keadaan apapun kita masih tetap semangat datang ke hadirat Tuhan, berkumpul beribadah bersama-sama pada saat hari ini. Kita langsung saja membuka di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bergantian. Saya dulu ayat 1 ganjil, saudara yang 2 genap, lalu saya, terus kita baca bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri membaca firman Tuhan sebagaimana menyertai memperingati firman-Nya. Kita akan membaca ayat 1. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin doa. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Amin. Silakan duduk. Hari ini saya akan memberikan judul menjaga hikmat dan kekayaan. Siapa yang memiliki hikmat, itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu semuanya orang itu memiliki hikmat, karena semuanya ini ada yang tidak sebagaimana dia menuruti firman Tuhan atau tidak menjaga firman Tuhan. Atau kekayaan kita harus menjaga sebagaimana apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kekayaan banyak sekali. Kalau rumah tangga kita itu sukacita, damai, sejahtera, itu sehat, ya, seakan-akan kita tidak memiliki rasa sakit, itu juga kaya. Meskipun kita ini kadang-kadang ada yang namanya sakit. Saya banyak sekali namanya sakit. Dulu sebelum ikut Tuhan sakit, akhirnya Tuhan kena sakit juga, yang Pak Idris kena, diabetes. Tapi merasa sakit itu seakan-akan tidak saya rasakan, sebagaimana karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi merasa sakit semua akan ada namanya sakit. Tapi saya bersyukur, saya serahkan semua sakit penyakit apapun bentuknya, saya serahkan Tuhan, tapi saya menjaganya.
bagaimana Tuhan menjaga mata sebagai biji mata. Dari mata itu, matanya Tuhan itu seakan-akan kalau kita ada itu seperti itu. Seperti kemarin saya kena sakit katarak, kok lihat rasanya dari saya sampai ke ibu itu untuk musik kabut-kabut, saya cek kena BPJS itu memang tidak bayar. Akhirnya Pak, ini ada katarak, kena katarak. Terus gimana dokter? Ya harus dioperasi. Oh, saya nurut aja. Biaya enggak, karena ikut BPJS. Dulu lihat lab dan jelas. Tapi sekarang belum jelas. Raja Daud telah tua dan laju umurnya. Jelas. Akhirnya dikasih kacamata. Yang jaga pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata harus pakai helm yang ada teropongnya atau yang ada kacanya. Kita jaga betul-betul kesehatan kita. Hal seperti itu Tuhan menginginkan. Sama dalam segala kerohanian kita, sebagaimana Abishag dari Sunam. Dia itu perawat gadis cantik. Kalau melayani raja, segala raja harus perawat dan gadis cantik. Bukan sebagaimana jasmaninya. Kalau gitu yang sudah bersuami gak boleh. Kalau gitu bukan, yang boleh aja. Tapi harus Tuhan pakai seperti Bunda Maria. Apa itu? Suci, kudus. Jadi kalau pelayanan kita ini sebagaimana gadis Sunam ini bisa, kita harus kudus melayani di hadirat Tuhan. Apa kekudusan kita harus melayani? Kita tidak suka membenci orang. Jaga hati. Kalau pelayanan tidak habis mabuk, malam minggu, minggunya pelayanan, tidak boleh. Harus kudus, tidak mabuk-mabukan. Itu yang kudus, dikuduskan pada kita. Tidak tahukah kamu dukun ini baik? Harus kudus. Apalagi kalau kita suka online judi. Ya, sekarang di apa mulai ramai ya judi online. Judi online sambil ke gereja. Ini ada. Itu namanya pelayanan tidak kudus, tidak suci, tidak perawan, tidak cantik di hadapan Tuhan. Jelek. Dari situ Tuhan tidak menginginkan. Akhirnya dilayani, akhirnya ada kekuatan kembali yang dilayani. Siapa yang dilayani? Bukan Raja Daud aja yang dilayani, tapi dilayani jemaat. Sebab cinta kalau pelayanannya itu seakan-akan jemaat tidak tahu, tapi dengan kuasa Roh Kudus itu pelayanan kita ini masuk tidak suatu jiwa dan roh masuk itu yang sakit disembuhkan, sakit hatinya, sakit ekonominya dipulihkan semuanya karena pelayanan saudara. Tetapi dengan segala kekuatan dan segala apa yang sudah dihibur, yang sudah kita terima untuk semuanya ini yang sudah pelayanan hamba-hambanya, kita lari ke jemaat. 1 Raja-Raja 2
ayat 1 sampai 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, dia dulu tadi seakan sudah dingin, sakitnya itu dingin, tapi sudah sehat. Akan tiba waktu sehat, dia berkata-kata, penginjilan, memberikan apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Mungkin ada berkat, penginjilan berkat. Ada yang sakit disembuhkan, penginjilan sakit disembuhkan. Bila ada penginjilan kita dari kerjaan, dulu gak ada kerja, sekarang ada kerja. Saya dulu gak diberkati, saya diberkati dalam penginjilan. Ini untuk jemaat. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Saul anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. 3 ini yang poinnya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Taurat, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kalau kita setia, kalau kita akan melakukan akan hukum, kalau rusak hukumnya itu, kita hukumnya Tuhan Yesus apa? Kasih dan mengasihi dan mengampuni dan memberi yang terbaik. Dijauhkan hal-hal yang jahat, kamu akan beruntung. Firman Tuhan itu sebenarnya memang mengarah mengajari. Kalau diajari secara pribadi, saya turun di mimbar, di rumah atau di warung atau rumah makan atau di mana tempat, kalau saya berkata-kata melalui firman, seakan-akan gak digubris. Bukan tempatnya kamu berkata-kata seperti ini. Tetapi saudara dan saya sekarang sudah mendengar akan firman Tuhan. Kita kalau setia melakukan perkataan Tuhan, kita akan beruntung. Jangan keraskan hatimu, selalu mengampuni orang yang bodoh. Ya, kalau ada orang yang pekok, ya, tidak sesuai dengan hati kita, seakan-akan itu itu jengkel. Beberapa kali tak ada nih, tetap aja ngerti-ngerti. Kita harus sabar seperti itu, membicarakan hal yang lembut, sebagaimana kita sudah menerima firman Tuhan yang sebagaimana firman itu adalah kasih. Tetap mengasihi apa yang sudah kita terima, pengajaran dari Tuhan Yesus, supaya saya dan saudara beruntung. Ya. Kalau namanya beruntung, semua senang, semua suka beruntung, tapi tidak mau namanya untuk itu yang kurang beruntung. Kita berhasil senang, tapi kita tidak ingin setia jalan Tuhan, di mana ada akan keberhasilan. Maka dari situ keberhasilan seperti itu sudah dinyatakan, sebagaimana Salomo itu takut kepada Tuhan, juga menurut mengikuti kata-katanya orang tua. Orang tuanya bicara A, bicara B, ikut. Di mana
kita menurut. Tetapi kalau orang tuanya itu tidak menurut Tuhan, apakah kita juga menurut? Tetap menurut. Itu urusan Tuhan. Kita kepada orang tua harus menurut. Keberhasilan dari Salomo menurut perintah omongannya orang tuanya. Contohnya ayat 1 dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Sebelum Salomo mendapatkan gadis dari Raja Fir'aun, jadi Salomo cari jodoh sama orang yang tidak percaya Tuhan. Orang Mesir percaya Tuhan, enggak. Dia musuh waktu pada zaman Musa. Kenapa disetujui sama orang tua? Karena dia pamit, Bapak, Ibu, aku mau ngamini atau menjodohi anak raja Fir'aun. Tapi dari yang selanjutnya, apa yang dia setujui dari orang tuanya? Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Itu yang orang tuanya setuju. Apa itu membawanya ke kota Daud? Tidak Kristen, tidak seiman, dibawa kota Daud menjadi Kristen, menjadi seiman. Itu yang dia setujui. Bukan orang Kristen lari ke Fir'aun, bukan, dibawa ke Fir'aun. Israel masuk ke Mesir, bukan, tapi orang Mesir masuk ke Israel. Itu yang orang tua setujui. Kenapa dibuktikan disetujui? Sampai namanya Tuhan menyetujui juga. Ayat ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkenan. Kalau kita menurut apa firman Tuhan, Tuhan berkenan meskipun melalui akan mimpi. Tuhan berkenan. Seakan-akan minta apa yang akan kuberikan kepadamu, minta. Sampai seperti itu. Maka ayat yang ke-7, malu-malunya akan Salomo. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Meskipun penglihatan itu untuk Salomo harus dia minta, apa yang dia minta dia berikan, dia merendah. Meskipun dia itu pimpinan negeri, sebagaimana raja memiliki rakyat banyak, merendah. Aku gak pengalaman Tuhan, aku masih muda. Waktu jadi raja umur berapa Salomo? 20. Mesti kata nyangkut yang akan datang. Gibran itu berapa? 30
37. Itu masih muda hati, 20 Salomo, masih muda. Tapi Tuhan berkenan. Karena apa? Karena Dia berkenan. Meskipun pelayanan kita ini seakan-akan bisa, seakan-akan kita tahu, disuruh latihan, yuk melo latihan. Disuruh bajunya kompak, harus ikut kompak. Harus mengikuti peraturan dan peraturan apa yang dikatakan pemimpin dari gereja. Dari situ Tuhan berkenan, Tuhan senang sekali sebagaimana Tuhan memberikan kepada kita. Yang ke-9 lagi. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Israel itu besar, besar kepala, besar tengkuk. Jadi seakan-akan besar penduduknya, angel-angel untuk diatur karena dia masih muda dan tidak berpengalaman. Tapi kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan diserahkan kepada Tuhan. Yang biarlah Tuhan yang memimpin. Dia tidak berdoa atau meminta Tuhan beri aku kekayaan, tidak. Tuhan beri aku umur panjang, tidak. Tuhan sembuhkan dari segala penyakit, tidak. Tuhan berikan musuh saya itu geblak, jukel, molah malik, tidak. Dari semua kepada Tuhan, itu yang Tuhan sukai. Jadi ayat yang ke-12 berjalan lagi. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum Engkau tidak ada seorang pun seperti Engkau, dan sesudah Engkau tak akan bangkit seorang pun seperti Engkau. Tuhan itu yang memberikan apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bukan Raja Salomo yang meminta hikmat, tapi Raja Salomo meminta apa? Hati yang faham, untuk supaya bisa mengatur semua rakyatnya. Tapi Tuhan memberikan yang lebih baik dan lebih baik, hikmat dari Tuhan. Dari situ saudara-saudara, kalau kita meminta dengan segala apapun semuanya itu Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sebetulnya ini banyak sampai dari kejatuhan. Karena apa? Salomo tidak menjaga hikmat dan kekayaan. Apa ya, kita sampaikan dulu ya, banyak dikit, lebih dikit. Ayat yang keempat, ayat keempat, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-33. Dari kepandaian atau hikmat dari Salomo itu, dia apa? Salomo bersanja tentang pohon-pohon, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada titik batu. Ia bicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Hikmatnya terbukti setelah dia menimbang-nimbang ibu hamil, mempunyai anak dua-duanya, yang satu meninggal, yang satu hidup. Tapi ibu yang anaknya meninggal itu menginginkan anaknya dibagi dua, dipenggal, bagi aja. Berarti hikmat muncul dari situ.
Salomo memberikan ibu yang masih punya yang hidup. Jangan raja, kasihkan saja kepada ibu yang anaknya meninggal. Karena apa? Supaya kalau dipenggal dia tidak hidup. Supaya hidup, kasihkan dia. Biar aku juga melihat anak itu hidup. Diberikan kepada yang memiliki orang yang hidup tadi, ibunya. Dari sanja itu juga Tuhan sudah diberikan, diatur untuk mengatur sebagaimana belanjaan itu. Ada yang berkata ia bisa juga tentang hewan bicara, bukan bicara maksudnya bicara ngomong bio. Kalau bio dikasih saran atau dikasih pengertian, dia pasti tahu. Haleluya, haleluya, itu ya. Tapi kalau yang namanya yang melihara, orangnya yang agak nggak ngerti Tuhan, pencu, 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 gitu ya. Tapi kalau namanya yang punya itu orang rohani, haleluya, itu namanya kalau bio bisa hanya berkata apa, tapi tidak bisa berbicara. Kamu itu makan lapar apa enggak? Ngerti. Sudah waktunya makan. Kalau hewan, saya pelihara hewan juga di rumah. Tapi kalau sudah waktunya makan juga lepet-lepet kasih makan. Akhirnya dari itu juga dia di dalam segala kerohanian atau puji-pujian semua tulis dengan segala sajanya, dia seakan-akan menulis namanya Kidung Agung. Kidung Agung di situ menuliskan juga tentang cinta. Kalau bapaknya penyembahan, ya. Kalau bapaknya penyembahan, sembah, ya, itu gaul ceritanya. Tapi kalau Salomo senangannya puji-pujian. Tuhan bisa dinyanyikan ke jasmani atau bisa dinyanyikan ke rohani. Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau nyanyian jasmani tidak meyakinkan. Boleh nyanyi jasmani orang Kristen, boleh, tapi jangan sampai yang tidak. Selanjutnya, Tuhan yang Maha Esa, di mana kau berada, tempatku memuja. Nggak tahu kalau orang jasmani, tapi kalau orang-orang rohani, orang-orang Kristen itu tahu. Itu penyembahan Tuhan, kau hadir, Tuhan kau ada di sini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Ya. Jadi ada, kita tahu kalau rohani nyanyian itu tahu masuk ke hadirat Tuhan. Bukan kita tidak tahu jasmani seperti itu. Kidung Agung dibuka sebentar, habis itu selesai waktunya banyak ya. Dari Kidung Agung 3 ayat kedua, di situ akan nyanyian diberikan kepada hikmat Salomo. Aku hendak bangun setelah itu dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia jantung hatiku. Itu namanya cinta, itu seperti itu. Ku cari tetapi tak ku temui dia. Bisa di situ akan diciplak orang-orang jasmani memakai akan puji-pujian ini. Dari puji-pujian itu dia mengarang-arang persis di situ. Seperti nyanyiannya siapa? Deddy Kempot. Di kota Sekuto itu ya,
1000 kota sudah ku lalui. Ya di sini nyanyi jasmani. Ini lagunya gitu. 1000 puto 1000 kota ku sesali gitu ya. Namun tiada pernah ku temui dirimu di sana. Itu nyanyiannya jasmani, bukan seperti itu. Tapi kalau nyanyian kita itu pasti kerohanian kita menemui Tuhan Yesus. Sukacita, tidak penderitaan, itu yang Tuhan inginkan. Bukan mendalam hati yang jatuh, tapi hati yang bangun. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus, kekasihku. Ku cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus, pujaanku. Semangat itu yang Tuhan inginkan. Saya setelah acara di gedung, setelah itu teman-teman pingpong nggak ngapain ya wes saya undang untuk teman-teman pingpong. Itu juga saya anggap kesukaannya dia, menghargai kita di dunia ini, di mana tempat berada memiliki namanya tradisi. Kalau tradisi kampung kita dangdut, ya kasih elektronan dangdut. Saya juga menghargai hal seperti itu. Kita juga menjadi berkat dia, juga menjadi saksi kepada dia, sebagaimana Tuhan sudah melihara kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberkati kita. Dimanapun berada, lingkungan kita berada, kita situasikan bersama-sama dalam lingkungan kita menjadi berkat orang yang tidak mengerti Tuhan, supaya menjadi Tuhan, muridnya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata.
Mohon Saudari Ayu pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah dihibur, sudah disembuhkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum pengumuman, saya kena percaya bahwa Bapak Saudara rindu untuk persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Diberi kesempatan hamba-hambanya yang bertugas dimohon persiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa.
kehidupan kita, baik malam, baik siang, baik susah, baik senang. Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, menantunya, pekerjaannya, apa yang diusahakan, kesehatannya juga. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara ya, karena kita sehat ya. Sehat adalah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena tanpa kesehatan kita tidak akan dapat ada di tempat ini. Meskipun kita kaya, kita pandai, kita cantik, ganteng, kalau kita tidak sehat kita tidak dapat menikmatinya. Nama Tuhan. Jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu pukul 7:30, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Pengumuman retret untuk bulan September, apakah semua sudah daftar di Ibu Indah dan Ibu Endang? Siapa yang belum daftar, ngacung. Angkat tangan, ngacung itu angkat tangan. Oh, semua sudah daftar. Puji nama Tuhan. Nanti kita bersama-sama ya, retret di kebun teh, kita mendekatkan diri, kita sama-sama berdoa di sana, enak dingin ya. Untuk kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Jangan mikir biayanya ya, daftar aja nanti biar panitianya biar tidak bingung kalau cari kendaraan. Ya Mbak Yayu ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik lengkap, Tuhan memberkati apa yang dirindukan, dikumpulkan pasti Tuhan memberi dalam nama Yesus. LCD Sound System Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang berkata, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersyukur memuji Tuhan liku-piku dengan sayapmu. Hallelujah.
kami bersyukur Bapa karena Tuhan yang maha baik. Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami bersyukur firman-Mu saat ini mengingatkan kami agar supaya kami senantiasa berharga di mata Tuhan. Agar supaya kami senantiasa menyenangkan hati. Firman-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Meteraikan firman-Mu pada kami semua saat ini Bapa. Bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir saat ini. Bersatu hati kami berdoa bagi hamba pendeta bonus yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam kehidupannya, memberkati di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati sedang jemaat GP Galilea sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk kelanjutan pelayanan gereja di tempat ini. Tuhan yang selalu turut campur tangan akan kegiatan-kegiatan para hamba-hamba usul dan jemaat di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang tidak hadir saat ini di mana mereka berada. Yang sakit kami percaya dan yakin Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pulangkan Ibu Sheila, Ibu Joni dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kesembuhan dari Ibu yang terkasih. Kami percaya Tuhan selanjutnya untuk melanjutkan kesehatan Ibu terkasih sampai sehat kembali dan boleh bersama-sama keluarga Bapa dan putranya untuk beribadah di dalam kapal yang suci. Terima kasih Tuhan bagi kami. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya, yang patut kami sembah dan patut kami agungkan. Terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos, Tuhan, yang ujian, yang skripsi, yang praktek Tuhan. Kiranya ditambahi semangat belajar dan dijauhkan pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Kiranya Tuhan melindungi senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi keamanan yang ada Bapak. Tuhan memberkati tugas-tugas mereka. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat Tuhan. Lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Disehat Tuhan, disembuh, beri kuat untuk membantu pasien-pasien terbaring di rumah sakit. Bahkan yang di rumah, yang di dalam kekurangan, Tuhan memberkati. Tuhan syukur, terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara kami Republik Indonesia yang terkasih. Bila tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Dan banyak jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami. Baik Bapak Presiden kami yang terpilih. Supaya takut Tuhan, menurut Tuhan, dilindungi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati para menteri dari pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya Tuhan menurut akan firman Tuhan. Bahkan tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya, selamatkan mereka Tuhan. Makasih Tuhan, lindungi mereka. Berkati kota Surabaya kami Bapak, dijauhkan perkara-perkara yang jahat. Lindungi anak-anak Kristen di mana mereka berada. Jauhkan perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki Tuhan.
Tuhan. Selamatkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Tuhan, kuatkan kami, urapi kami Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Roh kasih, urapi kami. Terima kasih, kami rindu kuat di dalam Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Bapa. Maka kami coba kami Tuhan. Terima kasih, kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa lah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Memberkati persembahan anak-anak semua di tempat. Tolong Tuhan. Yang belum mengerti persembahan, beri pengertian supaya Tuhan menambah berkat bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Perkenankan kami berdoa Tuhan untuk kegiatan atau untuk persiapan retreat anak-anak Tuhan di tempat ini semua. Mereka boleh merasakan kenikmatan ciptaan Allah. Mereka boleh merasakan akan kesendirian mereka bersama-sama untuk Tuhan, bersama-sama menikmati firman Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan, sehingga kamu tetap bersatu, rukun satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, menjadi anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan tahu kedatangan kami masing-masing saat ini. Sampai dasar hati kami Tuhan tahu, kami percaya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang membawa beban yang berat Tuhan sudah lepaskan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Tanam dan tinggalkan ruangan yang suci ini Tuhan. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usaha, diberkati sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandungan, diberkatilah kesehatan. Sekarang pada kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya.